Reka berkata, aku tidak mau hancurkan, tapi aku tingkatkan nilainya. Afril tiba-tiba terpikir sesuatu, matanya bersinar dan berkata dengan semangat, Reka, apakah kamu merasa ada sesuatu di dalam lukisan kaligrafi ini? Reka mengangguk, iya, Bu, ayo lakukan. Afril sangat semangat, oke. Semua orang merasa bingung ketika mendengarnya, apa maksud kedua orang ini? Afril melepaskan bingkai roll, kemudian menggosok lubang yang terbakar oleh api itu dengan pelan. Tidak lama kemudian, dia membelah lukisan itu menjadi dua dan memisahkan lapisan kertas tipis dengan lembut. Ternyata lukisan ini ada dua lapisan. Semua orang terus memperhatikannya. Mereka ingin melihat misteri seperti apa yang tersembunyi di dalam lukisan ini. Perlahan-lahan merobek lapisan atas, Afril akan menyemprotkan seteguk air ke beberapa tempat yang sulit dirobek agar mudah dipisahkan. Kertas tipis di atasnya terbuka dengan cepat, menampilkan isi kertas di dalamnya. Ternyata ini adalah sebuah kaligrafi yang kuat, anggun dan elegan. Di sudut kanan bawah terdapat kata-kata 17 ayat suci, dari Empu Gendeng yang terlihat sangat jelas. Beberapa kata ini membuat semua orang kaget. Ternyata itu adalah karya asli dari seorang kaligrafer kuno terkenal yang bernama Empu Gendeng. Satu kata dari Empu Gendeng bernilai ribuan dolar. Lagi pula, ini terdapat begitu banyak kata. Yang lebih seru lagi, itu merupakan 17 ayat suci yang terkenal, nilainya di bawah kaligrafi nomor 1, Pujangga Cinta, di dunia. Lukisan ini paling tidak bernilai puluhan miliar. 20 juta rupiah membeli sebuah lukisan kaligrafi bernilai puluhan miliar, hal ini seperti sebuah keajaiban di dalam dunia barang antik. Afril takut Bain dan yang lainnya akan menyesalinya, sehingga dia segera mengambil lukisan kaligrafi itu. Bagi pecinta barang antik, harta karun yang dibeli dengan harga murah lebih berharga daripada barang yang menghabiskan banyak uang. Mata keluarga Bibi pertama sudah memerah. Kerugiannya sangat besar, puluhan miliar terlewatkan begitu saja. Siapa yang bisa ikhlasin? Bibi pertama memarahi Bain dan berkata, Bain, lukisan itu kamu kasih aku punya, kenapa kamu jual dengan orang lain? Cepat kembalikan uang itu pada orang, dan ambil kembali lukisan kaligrafi itu. Bain mengerti apa yang dimaksud Bibi pertama, dia segera mengangguk, oke. Reka, lukisan itu tidak jadi jual. Aku kembalikan uang itu pada kalian, kamu kembalikan lukisan kaligrafi itu padaku. Reka langsung setuju, tidak masalah. Afril langsung panik, Reka, tidak boleh, mereka sudah langgar aturan. Barang yang sudah dijual mana bisa menyesal lagi. Reka menenangkan, Bu, kita simpan lukisan ini juga tidak ada gunanya, kembalikan pada mereka saja. Tanpa menunggu Afril berbicara, Bain sudah mentransfer uang tersebut kepada Reka, uangnya sudah aku transfer, kembalikan lukisan kaligrafi ini. Reka mengembalikan lapisan kertas yang baru saja dilepas Afril itu kepada Bain, nah, kasih kamu. Bain sangat marah, Reka, kamu jangan pura-pura bingung ya. Lukisan yang aku mau itu 17 ayat suci karya Empu Gendeng. Reka, tapi yang kami beli tadi adalah Pemandangan Malam Sungai Musim Semi, karya Thomas Muller. Mengapa kamu minta 17 ayat suci dengan kami? Ekspresi Bain sangat marah, kamu berani permainkan aku. Reka berkata dengan cuek, ini hanya transaksi yang adil saja, tidak ada hal permainkan. Lagi pula, kalau aku mau permainkan kamu, emangnya kenapa? Mina merasa sangat kesal, sekarang dia benar-benar kalah dengan Tokia. Tidak ada cara lain, dia hanya bisa mengatasi agar dirinya tidak terlalu malu, lukisan kaligrafi itu hanyalah kertas kuno, kapan-kapan akan turun nilainya, tidak perlu pamer-pamer. Tetap saja cincin berlian lebih bagus. Berlian dapat disimpan selamanya dan dapat diwariskan. Bain langsung menyela, iya, betul. Cincin berlian ini mewakili hatiku pada Mina. Ini tidak bisa banding dengan tumpukan kertas bekas itu. Elisa berkata, oh ya, bahas tentang cincin berlian. Aku tiba-tiba teringat bahwa aku baru saja pungut satu faktur pembelian cincin berlian di depan pintu. Penerima adalah Bain.
Bain, faktur ini aku kembalikan padamu. Sambil mengatakan demikian, Elisa mengeluarkan sebuah faktur. Tetapi Bain tercengang. Cincin berlian itu adalah produk tiruan berkualitas tinggi yang dia beli di pasar gelap, harganya 6 juta, dari mana datangnya faktur? Mengapa Elisa tiba-tiba menyebutkan faktur, apa maksudnya? Elisa berkata, faktur itu tulis cincin berlian yang kamu bel bernilai 2 miliar, Bain ini punya kamu ya. 2 miliar. Terdengar suara napas dingin di tempat kejadian. Bain ini benar-benar sangat murah hati, menghabiskan 2 miliar untuk membeli sebuah cincin berlian. Bain buru-buru tersenyum dan berkata, iya, ini faktur aku. Awalnya aku tidak mau bilang harganya, tapi tidak ngangka faktur yang bocorkannya. Mina merasa sangat tersentuh, Kak Bain, kamu sangat murah hati padaku, terima kasih. Bain berkata sambil tersenyum, tentu saja. Elisa tiba-tiba berkata dengan terkejut, tunggu, aku salah lihat, bukan 2 miliar, tapi 2 juta. Aku salah lihat satuan harga. 2 juta rupiah. Semua orang menatap Bain dengan curiga. Bain mengeluarkan keringat dingin, tidak mungkin, faktur ini bukan punyaku. Aku jelas beli 6 juta. Ketika berbicara sampai sini, dia menyadari bahwa dia telah membocorkannya, dia segera menutup mulutnya. Sialan. Mina dan bibi pertama langsung marah di tempat. Bain sendiri yang mengakui bahwa cincin berlian itu produk palsu bernilai 6 juta rupiah. Dia mempermainkan satu keluarga mereka dan menganggap mereka adalah orang bodoh. Pergi ke mati saja. Mina berteriak pada Bain. Bain merasa sangat malu serasa ingin menemukan sebuah tempat untuk bersembunyi di dalam. Senyuman licik muncul di wajah Elisa. Sebenarnya faktur ini hanyalah sebuah kebohongan. Tadi dia mencari tahu bahwa Bain dan yang ianya sedang melawan Reka sehingga dia menggunakan faktur palsu ini untuk memulihkan reputasi Reka. Elisa berkata, Tuan Valkyrie, Nona Mashita, aku tidak ganggu waktu makan kalian lagi. Aku pergi dulu, kalau ada masalah hubungi aku saja. Reka Valkyrie mengangguk. Ketika dia berjalan ke pintu, Elisa tiba-tiba bertanya, Bain, apakah kamar kelas bawah yang kamu pesan itu masih mau? Jika tidak mau lagi aku batalkan. Mina tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru bertanya, Manajer Elisa, siapa yang pesan kamar cendana VIP ini? Elisa berkata, tentu saja Tuan Valkyrie yang pesan, kenapa iya? Semua kebenaran terungkap. Ternyata Bain hanya memesan kamar kelas bawah. Kamar cendana VIP ini dipesan oleh Reka. Berarti sebelumnya Bain yang merebut pujian orang, bukan Reka yang mereka katakan. Kain terakhir yang digunakan Bain untuk menutupi rasa malu juga dicabut. Suasana di tempat kejadian sangat menyedihkan dan tertekan. Bibi pertama dan Mina menatap Bain dengan pandangan yang mengerikan seperti ingin memakannya hidup-hidup. Pada akhirnya, nenek yang memecahkan rasa canggung ini, makan dulu, sisanya nanti baru bahas. Sambil berbicara, dia melirik Reka dengan lega. Tampaknya cucu menantu ini jauh lebih baik daripada Bensu. Cucunya tidak perlu seperti Afril yang tidak ada masa depan seumur hidup. Baguslah. Pada saat ini, ponsel Reka tiba-tiba berdering. Panggilan masuk dari Roni. Roni, Reka, aku dan adikku sudah tiba di Hotel Kingsley, kamu di mana ya? Reka, datanglah ke kamar cendana VIP. Roni, oke, aku segera ke sana. Setelah menutup telepon, Tokia bertanya dengan penasaran, kamu ada undang tamu lain ya? Reka mengangguk, iya, mereka segera datang. Tak lama kemudian, terdengar suara ketukan pintu kamar. Reka berteriak, masuk. Roni dan Alika berjalan masuk. Bain langsung melihat Alika. Seketika itu, seluruh tubuhnya gemetaran. Sialan, kenapa Alika datang ke sini? Mati, masalah dirinya terkait berpacaran dengan dua orang akan segera terungkap. Pada saat yang sama, Alika juga menemukan Bain. Dia tampak terkejut, Kak Bain, mengapa kamu ada di sini? Bain tergagap, aku. Mina bertanya dengan penasaran, Bain,
Aku tidak pernah dengar kamu punya adik, mengapa dia panggil kamu Kak Bein? Alika buru-buru menjelaskan, aku bukan adiknya, aku adalah tunangannya. Tunangan asteris. Mina langsung emosi, Bein, sialan, ternyata kamu punya tunangan. Alika merasa bingung, mengapa reaksi kamu begitu besar, aku adalah tunangannya, emangnya kenapa? Mina berkata, Bein bilang dengan aku bahwa dia lajang. Selama ini dia terus tembak aku, hari ini datang ke sini sedang rayakan ulang tahunku. Brengsek. Alika tidak bisa menahan diri, dia langsung mengumpat, Bein, kamu itu binatang. Sekaligus pacaran dengan dua orang. Bein terus menatap mereka dengan mata yang memerah. Berpikir menggunakan jari kaki saja dapat mengetahui bahwa Alika itu dipanggil oleh Reka. Bajingan ini sedang menjebak dirinya. Sekarang dia tidak punya jalan lain lagi. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Reka, sialan, kamu berani jebak aku. Aku tidak akan ampuni kamu. Setelah mengatakan demikian, dia hendak pergi dengan emosi. Alika langsung menggenggam sudut pakaiannya, jangan pergi, hari ini kamu harus kasih aku satu penjelasan. Bein memarahi, kamu sudah lihat dengan matamu sendiri, harus jelaskan apa lagi. Keduanya keluar dari kamar. Roni buru-buru mengejar dan menghentikan Alika, Dik, lepaskan tanganmu, brengsek seperti itu tidak layak dipertahankan. Sejak awal sudah kubilang bajingan seperti Bein tidak cocok dengan kamu. Alika menangis sambil menutupi wajahnya, Kak, aku salah. Aku harus dengar katamu. Reka dan Tokia juga berjalan keluar dan membujuk, Alika, jangan sedih, kamu seharusnya merasa beruntung. Untungnya, kamu bisa mundur sebelum terjerumus. Alika melirik Reka dan Tokia dengan mata berkaca-kaca. Tindakan keduanya sangat dekat, mungkin adalah kekasih. Tokia memiliki penampilan yang menawan, postur tubuh yang seksi, lembut dan perhatian. Hanya orang seperti ini yang serasi dengan Reka. Membandingkan dirinya dengan Tokia, perbedaannya sangatlah besar. Dia menyadari bahwa dirinya sudah tidak mempunyai kesempatan, dia menangis lebih histeris. Pada akhirnya, Alika pergi dengan enggan setelah dibujuk oleh Roni. Reka berkata, Roni, hari ini adalah acara hari dewasa istriku, ayo masuk duduk-duduk. Roni tersenyum, hebat ya, Reka. Sapi tua makan rumput muda. Aku bilang dengan kamu, orang bersedia nikah dengan kamu di usia muda adalah berkahmu, kamu harus memperlakukan orang dengan baik. Wajah Tokia langsung memerah karena malu, Kak Roni, jangan dengar omongan Reka, kami belum nikah.